Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visualisasi network dari kelas SD 0401 dengan anggota Olivia Intan Puspita dengan NIM 06, kemudian ada Natasha Eva Dwi Nurdianti dengan NIM 05, kemudian dengan saya sendiri Aprilia Fenra Kita dengan NIM 10, kemudian ada Rifka Anissa Swasti dengan NIM 40, kemudian ada Yasmin Alifta dengan NIM 44. Kemudian untuk pembahasan pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk bagian pendahuluan, visualisasi data merupakan salah satu cara penting untuk menyampaikan informasi secara efektif, terutama ketika berhadapan dengan data yang kompleks dan memiliki banyak keterhubungan. Salah satu bentuk visualisasi data yang digunakan untuk merepresentasikan hubungan antar elemen adalah network visualization atau visualisasi jaringan. Dalam visualisasi ini, data direpresentasikan dalam bentuk simpul atau nodes dengan garis penghubung atau edge yang merupakan relasi antar elemen. Salah satu teknik tata letak yang umum digunakan dalam visualisasi jaringan adalah circular layout, yaitu penempatan semua simpul secara melingkar. Teknik ini mempermudah pemahaman struktur hubungan antar simpul secara menyeluruh, menjaga keteraturan visual, serta menghindari tumpang tindih antar elemen. Circular layout juga efektif dalam menampilkan jaringan dengan struktur yang simetris atau hierarkis. Penggunaan network visualization dengan circular layout memungkinkan data relasional ditampilkan secara lebih jelas, informatif, dan menarik secara visual. Pendekatan ini sering digunakan dalam berbagai konteks, seperti analisis jaringan sosial, struktur organisasi, hingga pemetaan koneksi dalam sistem yang kompleks. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk dataset sendiri, kami mengambil jaringan kolaborasi antar artis K-pop berdasarkan lagu-lagu yang mereka liris bersamaan. Setiap node mewakili seorang artis, dan setiap edge atau garis penghubung menunjukkan bahwa dua artis pernah berkolaborasi dalam suatu lagu. Sumbernya berasal dari Kaggle, entitasnya individu atau grup musik K-pop yang terlibat dalam lagu kolaborasi. Representasinya masing-masing artis merupakan satu simpul atau node dalam jaringan. Relasi hubungan antar dua artis yang pernah tampil dalam satu lagu atau proyek bersamaan. Representasinya kolaborasi direpresentasikan sebagai garis penghubung atau edge antar dua simpul atau artis. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke step by step pembuatan circular layout. Next. Jadi di sini kami menggunakan tools Python, menggunakan Google Colab. Nah, untuk yang pertama sendiri ada import library, kemudian kita baca datasetnya. Di sini terlihat bahwa dataset memiliki dua kolom, yaitu source dan target. Lalu kita hitung frekuensi kemunculan semua artis. Next. Setelah itu, kita ambil 20 artis dengan frekuensi tertinggi agar nantinya visualisasi tidak saling tumpang tindih. Kemudian untuk yang kelima ada filter edge list, hanya yang melibatkan top 20 artis. Selanjutnya kita buat graph dari edge list yang difilter, lalu kita visualisasikan circular layout-nya. Nah, ini merupakan output dari circular layout top 20 artis K-pop. Untuk interpretasi lebih lanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini ada interpretasinya, yaitu dari visualisasi di samping terlihat bahwa artis seperti Epic High, Crush, dan Zionti memiliki peran sentral dengan banyak koneksi, menandakan mereka saling bekerja sama dengan berbagai artis lain dan berperan sebagai penghubung dalam jaringan kolaborasi. Sebaliknya, artis seperti Taeyeon, Eric Nam, dan Kawil memiliki koneksi yang lebih sedikit, menunjukkan kolaborasi yang terbatas dalam kelompok ini.
Visualisasi ini memberikan insight penting tentang bagaimana kolaborasi antar artis terbentuk, mengidentifikasi artis yang paling aktif menjalin kerjasama, serta menunjukkan struktur jaringan yang erat dan saling berhubungan dalam industri K-pop. Baik. Kemudian untuk kesimpulan akan dibacakan oleh saya sendiri. Pendekatan circular layout mampu mempresentasikan hubungan kolaborasi antar artis K-pop secara rapi dan mudah dibaca. Dengan menggunakan data kolaborasi antar artis, jaringan yang dibentuk memperlihatkan keterhubungan yang cukup kompleks. Namun, dengan menerapkan filter hanya pada 20 artis dengan jumlah kolaborasi terbanyak, visualisasi menjadi lebih terfokus, informatif, dan tidak terlalu padat. Beberapa artis seperti Epic High, Crush, dan Xianti muncul sebagai pusat dalam jaringan kolaborasi, menandakan peran penting mereka sebagai penghubung antar artis lain. Circular layout juga memudahkan identifikasi keterkaitan antar node tanpa terlalu banyak tumpang tindih, sehingga interpretasi visual dapat dilakukan dengan lebih efektif. Pendekatan visualisasi seperti ini tidak hanya bermanfaat dalam konteks industri musik, tetapi juga dapat diterapkan untuk menganalisis relasi dalam bidang lain seperti jaringan sosial, sistem organisasi, sehingga kolaborasi penelitian, visualisasi jaringan secara keseluruhan memberikan gambaran menyeluruh terhadap pola interaksi dan membantu dalam memahami peran sentral maupun periferal dalam suatu sistem terhubung. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.